Namo Buddhaya, Swatihontu, salam kebajikan semuanya. Semoga anak-anak Bapak semuanya dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring atau online hari ini sampai selesai. Baiklah, sebelum kita membahas tentang masa bertapa Pangeran Siddhartha, terlebih dahulu kita memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan tangan bersikap anjali. Ikuti yang Bapak ucapkan. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabi Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Setelah menjadi petapa, Siddhartha berdiam selama 7 hari dalam kebahagiaan petapa yang tenang disebut Anupiya. Kemudian berjalan kaki sejauh 30 yojana menuju kota Rajagaha. 7 hari sebelum petapa Siddhartha memasuki kota Rajagaha untuk menyuruhkan dan makan. Melewati sebuah festival sedang dirayakan pada waktu Bodhisatta memasuki kota. Raja Bimbisara mengumumkan dengan tabuhan gembira, festival telah selesai. Para penduduk harap segera kembali ke pekerjaannya masing-masing. Pada waktu itu para penduduk masih berkumpul di halaman istana. Sewaktu raja membuka jendela dan melihat keluar untuk memberikan perintah yang diperlukan. Ia melihat betapa Siddhartha memasuki Rajagaha dengan penuh ketenangan. Melihat penampilan yang anggun, para penduduk Rajagaha menjadi sangat gembira dan terjadi kegemparan di seluruh kota seperti ketika Gajah Nalagiri yang juga disebut Dhammapala memasuki kota, atau seperti para penghuni alam Tawatimsa yang ketakutan saat Raja Asura bernama Wepaciti mendatangi tempat mereka. Selagi para penduduk Rajagaha saling berbicara, masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, pelayan istana datang kepada Raja Bimbisara dan melaporkan, Raja besar, seorang yang luar biasa yang tidak seorang pun mengetahui apakah beliau adalah dewa, atau kandaba, atau naga, atau yaga, sedang mengumpulkan dana makanan di kota Rajagaha. Mendengar kata-kata ini, raja yang telah melihatnya dari atas teras di istananya merasa penasaran dan memerintahkan menterinya pergi selidiki orang ini. Jika ia adalah yaga, ia akan menghilang ketika tiba di luar kota ini. Jika ia adalah dewa, ia akan berjalan di angkasa. Jika ia adalah naga, ia akan masuk ke dalam tanah dan menghilang. Jika ia manusia, ia akan memakan makanannya di tempat tertentu. 3 orang menteri yang dikirim oleh Raja Bimbisara untuk menyelidiki mendekati petapa Siddhartha dan mengamati diri petapa. Kemudian, 2 orang tetap tinggal sementara orang ketiga kembali menghadap raja dan melaporkan, Raja besar, petapa yang mengumpulkan dana makanan masih duduk dengan tenang di jalan masuk ke gua yang menghadap timur di puncak Gunung Pandawa. Petapa tersebut sama sekali tidak merasa takut bagaikan Raja Singa atau Raja Macan atau Raja Sapi setelah memakan makanan yang diperolehnya. Mendengar hal itu,
Raja tergopoh-gopoh pergi dengan mengendarai kereta mewah menuju petapa Siddhartha di puncak gunung Pandawa, sejauh yang dapat dilewati oleh kereta itu. Kemudian raja meninggalkan kereta dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Ketika ia sudah berada di dekat petapa Siddhartha, ia duduk di atas sebuah batu yang sejuk setelah meminta izin dari petapa dan merasa terkesan oleh sikap petapa. Ia berkata, "Teman, engkau masih berusia muda. Engkau juga memiliki karakteristik baik dan jasmani yang tampan. Aku rasa engkau pasti berasal dari kasta tinggi, kesatria murni. Aku akan menawarkan kebahagiaan istana dan kekayaan. Apapun yang engkau inginkan di dua negara, Angga dan Magadha, adalah wilayah kekuasaanku. Jadilah raja dan memerintahlah. Juga katakanlah padaku silsilamu." Demikianlah raja menajai petapa Siddhartha dan menawarkan kerajaan kepadanya. Petapa Siddhartha memberitahukan Raja Bimbisara bahwa beliau berasal dari keturunan Sakya dan telah memutuskan untuk menjadi petapa, bahwa beliau tidak tertarik dengan semua kenikmatan materi, dan bahwa setelah menjadi petapa dengan tujuan untuk mencapai nibbana, beliau akan mengasihkan diri ke dalam hutan dan mempraktikkan dukkha carya agar dapat lebih cepat mencapai nibbana. Kemudian Raja Bimbisara menjawab, "Yang mulia, aku telah mendengar bahwa Pangeran Siddhartha, putra Raja Suddhodana, setelah melihat 4 pertanda dengan matanya sendiri, pergi melepaskan keduniawian dan menjadi petapa yang akan mencapai pencerahan sempurna, pemimpin tertinggi di 3 alam. Setelah menyaksikan sendiri cita-citamu untuk mencapai nibbana, aku percaya bahwa engkau akan menjadi Buddha. Yang mulia, izinkan aku mengajukan permohonan ketika engkau telah mencapai kebudaan. Mohon agar kunjungan pertamamu adalah ke negeriku." Setelah dengan sungguh-sungguh menyampaikan undangannya, Raja Bimbisara kembali. Setelah bertemu dengan Raja Bimbisara, petapa Siddhartha melanjutkan untuk mencari kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Dalam perjalanan tersebut, beliau tiba di tempat kediaman seorang guru agama bernama Alara dari suku Kalama. Sesampainya di tempat kediaman Alara Kalama, petapa Siddhartha mengajukan permohonan, "Oh sahabat, engkau yang berasal dari suku Kalama, aku ingin menjalani kehidupan suci sesuai caramu." Alara mengabulkan permohonan itu dengan mengucapkan kata-kata dukungan yang tulus. "Oh sahabat mulia, mari bergabung bersama kami. Dengan cara yang kami jalani, seseorang yang tekun akan dapat memahami pandangan gurunya dalam waktu singkat dan dapat mempertahankan kebahagiaan." Dengan kecerdasannya, petapa Siddhartha dapat dengan mudah mempelajari dan mempraktikkan ajaran Alara hanya dengan mengulang kata-kata gurunya dengan sedikit gerakan bibir. Petapa Siddhartha mencapai tahap di mana beliau dapat mengatakan, "Aku telah mengerti." Ia membuat pernyataan, "Aku telah mengerti." "Aku telah melihat ajarannya." Dan pemimpin Alara beserta siswa lainnya menerima pernyataannya. Alara berkata dengan penuh kegembiraan, "Kami telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri seorang petapa yang sangat cerdas seperti dirimu. Adalah keuntungan besar bagi kami, sahabat. Di dunia yang dikuasai oleh pikiran jahat seperti sifat iri hati atau isa, yaitu rasa cemburu yang disebabkan oleh kesejahteraan dan keberuntungan orang lain. Alara, si pemimpin aliran, sebagai seorang mulia yang bebas dari rasa iri hati, secara terbuka mengungkapkan pujian terhadap petapa Siddhartha yang memiliki kecerdasan, cepat belajar yang tiada bandingnya, sebagai seorang yang memiliki kejujuran dan keinginan untuk memuji mereka yang patut dipuji atau canda. Dialah Alara, guru mulia yang memiliki kebijaksanaan tanpa celah yang patut diteladani. Setelah berusaha dan berhasil mencapai meditasi tingkat tinggi, mula-mula berdiam dalam pencapaian itu dan menikmatinya,
Beliau melihat dengan jelas kekurangan yang terdapat dalam pencapaian tersebut, iaitu tidak dapat membebaskan dari lingkaran penderitaan. Beliau menjadi tidak tertarik dalam melatih pencapaian ini. Oleh karena pencapaian itu tidak dapat membebaskan dari penderitaan atau nibbana, beliau tidak tertarik lagi dan pamit meninggalkan Alara sebagai guru pertamanya. Setelah meninggalkan guru pertamanya, yaitu Alara Kalama, beliau pergi mengembara hingga akhirnya tiba di tempat kediaman seorang pemimpin sebuah aliran lain, Udaka Putra Rama. Udaka Ramaputra. Beliau mengajukan permohonan ingin menjalani kehidupan suci sesuai caranya. Permohonan tersebut diterima dengan baik. Jika ajaran ini dipraktikkan dan sungguh-sungguh dengan tekun, akan memungkinkan dalam waktu singkat menguasai kekuatan batin luar biasa atau abhinya. Jika mengikuti cara dan pandangan guru atau acarya wada, akan hidup berbahagia. Dengan cerdas dan ulet, Pertapa Siddhartha tidak membuang-buang waktu untuk mempelajari ajaran-ajaran dan mempraktikkan latihan, sehingga dalam waktu singkat Pertapa Siddhartha mampu mengerti dengan jelas ajaran Udaka Ramaputra. Hal ini diakui oleh Udaka dan siswa-siswa lainnya. Pertapa Siddhartha mendekati Udaka, si pemimpin aliran, dan bertanya, "Oh sahabat, sampai sejauh manakah ayahmu, Rama Guru Besar, mengatakan mengenai penembusan ajarannya oleh dirinya?" Udaka menjawab bahwa ayahnya telah mencapai tahapan konsentrasi dalam meditasi jana tingkat tinggi yang disebut tingkat pencerapan pun bukan tidak pencerapan, atau Newasanya Wasanya Yatana Jana. Pertapa Siddhartha berkata, "Sahabat, aku juga telah mencapai tingkat tersebut dan berdiam di sana penuh kebahagiaan." Sebagai seorang mulia yang telah bebas dari noda batin iri hati atau isa dan sifat egois, Macarya, Udaka Ramaputra telah menyaksikan sendiri bahwa ada seorang petapa yang sangat cerdas seperti Pertapa Siddhartha, sehingga Udaka berkata bahwa keuntungan besar bagi kami memiliki sahabat seperti Anda. Akhirnya Udaka Ramaputra menyerahkan seluruh kelompok aliran tersebut kepada Pertapa Siddhartha dan mengangkatnya sebagai guru bagi kelompoknya. Pencapaian meditasi tingkat yang disebut tahap pencerapan pun bukan tidak pencerapan ini pun dilihat dengan jelas oleh Pertapa Siddhartha bahwa hal ini masih berada dalam lingkaran penderitaan. Pencapaian ini tidak dapat mengakhiri lingkaran penderitaan dari usia tua, sakit, dan kematian. Akhirnya, beliau pun meninggalkan Udaka Ramaputra karena pencapaiannya hanyalah sebatas di alam duniawi yang belum terbebaskan dari bahaya kelahiran, usia tua, dan kematian. Baiklah, sampai di sini kita akhiri pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersikap anjali dan ikuti yang Bapak ucapkan. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Tiratana. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Salam Tuhan. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.